والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semua, menganugerahi kita kenikmatan sehat, ya, iman, ya, sehat wal afiat di dalam menjalankan ibadah kepadanya serta menuntut ilmu, ya, di jalannya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh yang kita kerjakan ikhlas karenanya dan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya, baik itu amalan dalam bentuk salat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, ya, berbagai macam amal saleh yang kita kerjakan. Semoga tidak sia-sia. Kita berharap kepada Allah agar berkenan menerima dan mencatat sebagai pemberat amalan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang kami muliakan, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu tajwid dan qiraat. Beliau sangat menekankan betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid itu secara konsisten, atau dengan kata lain, di dalam membaca Al-Quran secara dengan tajwidnya itu artinya kita membacanya dengan konsisten. Hukum-hukumnya dibaca dengan konsisten, ya, selain apa namanya, jazakallahu khair, kita membaca Al-Quran sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ada kemauan, usaha untuk itu sesuai dengan kemampuan. Kemudian kita patut memahami bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid sebagaimana yang disinggung oleh Imam Ibnu Jazari di dalam bab tajwid maupun di karyanya beliau yang lainnya seperti At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, beliau tekankan di situ ketika berbicara tentang apa itu tajwid, maka beliau mengatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, pengucapan huruf yang sama atau penerapan hukum yang sama maka harus diucapkan dan diterapkan dengan cara yang sama pula. Jadi sekali lagi, di dalam menerapkan tajwid ketika membaca Al-Quran itu bukan hanya sebatas ini sunnah, ini tidak. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tajwidnya, artinya membaca Al-Quran dengan benar, maka di sana ada huruf-huruf yang harus kita ucapkan dengan benar, kita ucapkan dengan tepat. Hukum-hukum bacaannya juga kita terapkan dengan seksama. Mencakup beberapa aspek penting di dalam membaca Al-Quran supaya kita dengan tajwidnya terjaga dari kesalahan. Pertama, pengucapan hurufnya, ya, dengan memperhatikan makhraj dan sifatnya. Ini konsisten, ya, harus konsisten di situ. Kemudian hukum-hukum bacaannya,
Di antara hukum-hukum bacaan Al-Quran yang kita harus konsisten adalah bab mad ini, bab mad, al-mudud atau mad. Ya, jadi apa yang kita bahas semua ini supaya bacaan Al-Quran kita ini menjadi konsisten dalam hukumnya, dalam penerapan hukumnya, ya, dan lain sebagainya seperti waqaf al-ibtida'nya, ya, dan lain sebagainya. Dan ini penting untuk kita kita perhatikan, ya, penting untuk kita perhatikan. Beliau jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsistensi bacaan, ya, di dalam membaca Al-Quran itu merupakan bagian penting dalam bab tajwid ini. Tadi Imam Al-Jazari menyatakan di dalam bab tajwid di matan beliau Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Pelafalan huruf yang sama atau penerapan hukum yang sama itu harus dilakukan dengan cara yang serupa atau yang sama pula. Ya. Ini prinsip ini disebut dengan apa? Konsistensi dalam bacaan Al-Quran. Jadi kita berbicara konsistensi ini dalam arti kita kan butuh konsisten, ya, istiqomah lah maksudnya. Membaca Al-Quran itu dibutuhkan istiqomah. Artinya tidak hanya dalam keadaan semangat saja kita baca Quran. Pas sedang malas, tidak baca Quran sama sekali. Ini konsistensi yang lain. Artinya atau ada yang membaca Quran hanya di bulan Ramadan saja karena khataman. Tapi di luar bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Ini tidak konsisten namanya. Ya, dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya, dan juga di luar bulan Ramadan. Hanya saja mungkin intensitas bacaan Al-Quran, kapasitas bacaan Al-Qurannya jauh lebih banyak di bulan Ramadan daripada di luarnya, gitu. Tapi dia tetap konsisten membaca Al-Quran. Itu konsisten dari salah satu sisi. Ini konsisten dalam bacaannya, gitu, dalam penerapan hukumnya, gitu. Yang dimaksud di sini adalah, ya, konsisten di dalam mengucapkan huruf-hurufnya, kalimatnya, di dalam menerapkan hukum-hukumnya, ya, itu dibaca, dipraktekkan pada huruf yang sama atau hukum bacaan yang sama, serupa, gitu ya. Itu dilakukan dengan cara yang sama pula, gitu ya. Agar supaya bacaan Al-Quran kita ini dapat dikatakan bertajwid, gitu ya. Jadi dalam hal ini sebagian pensyarah Matan Jazari itu memberikan contohnya, gitu ya. Kalau kita membaca mad arid lis-sukun 4 harakat dalam satu majlis, itu 4 harakat, semuanya 4 harakat mad arid lis-sukunnya. Demikian juga kalau kita dari awal majlis memilih 2 harakat, 2 harakat semua. Atau 6 harakat, 6 harakat semua. Memang yang paling utama disesuaikan dengan tempo bacaannya. Kalau dalam tempo bacaan lambat, maka mad arid lis-sukunnya dipanjangkan 6 harakat. Nah, itu dari awal majlis sampai akhir majlis mad arid lis-sukunnya semua 6 harakat, konsisten, gitu. Dalam bacaan sedang memilih 4 harakat, maka dari awal majlis sampai akhir majlis itu 4 harakat.
Kemudian dalam bacaan cepat, tempo bacaannya cepat. Biasanya mad alil sukunnya cukup berapa? 2 harakat, dipanjangkan 2 harakat. Disesuaikan dengan tempo bacaannya. Maka konsisten. Ya. Namun sekali lagi, ini bagian dari kesempurnaan. Kesempurnaan bacaan. Artinya kalau tidak konsisten sekalipun, ini bukan merupakan kesalahan yang fatal. Sekali lagi, napa nggih? Boten sah kereng-kereng gitu ya. Kalau masih pada taraf belajar kemudian kita belum konsisten, tidak masalah. Tapi kita berusaha untuk apa? Konsisten. Karena bacaan Al-Quran yang bertajwid itu konsisten di dalam pengucapan hurufnya, kalimatnya, maupun di dalam apa? Penerapan hukum bacaannya. Begitu. Nah, di antara penerapan hukum bacaan yang harus kita konsisten, ini kita pelajari kaidah aqwas sababain. Sebelumnya jamaah sekalian, saya mohon maaf ya, seharusnya pekan ini pekan tasmi' ya. Tetapi kita baru membahas sekilas tentang kaidah aqwas sababain ini, baru prolognya saja. Ya. Dan kita di sini ingin menuntaskan masalah apa namanya kaidah ini. Ya. Kaidah bacaan yang tujuannya sebenarnya tadi agar bacaan Al-Quran kita konsisten gitu. Bisa difahami jamaah? Ya, ini sebagai muqaddimah. Ya, ini kemarin sudah kita bahas perbandingan antara macam-macam mad far'i. Ya, kemudian tingkatannya. Ya, dari mulai mad lazim yang kekuatannya paling tinggi. Jadi yang paling kuat madnya mad lazim karena sampai 6 harakat. Ya. Kemudian di bawahnya mad muttasil, di bawahnya lagi mad arid, di bawahnya lagi mad munfasil, dan yang paling rendah, paling lemah mad apa? Badal, maddu badal, wa huwa adhafuha, gitu ya. Wa huwa adhafuha. Ini yang paling lemah. Baik. Kaidahnya apa? Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini penting. Saya kenapa sekarang milih untuk materi agar supaya jangkep gitu ya. Apa namanya? Tidak sepotong-sepotong. Nanti kita bulan depan ngulangi lagi dari awal gitu ya. Tidak begitu demikian. Jadi kita tuntaskan dulu agar supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Mari kita perdalam kembali ya. Ini pendalaman kita. Kaidah aqwas sababain. Kaidahnya namanya apa jemaah? Aqwas sababain. Ya. Sebab yang paling kuat di antara 2 sebab yang paling kuat gitu ya. Aqwas sababain. Jadi idza jtama'a akthar min sababin. Jika pada satu huruf mad terdapat lebih dari satu sebab gitu ya. Jika di dalam satu huruf mad terdapat lebih dari satu sebab, maka yang dianggap adalah sebabnya yang paling u'mila sababul aqwa, betul? Wa uhmilal adhaf, dan ditinggalkan. Jadi yang dipakai itu sebab yang paling kuatnya, sebab yang paling lemahnya ditinggalkan. Kalau kedua sebabnya tersebut sama-sama kuat, fa in tasawaya fil quwwah u'mila ma'an, maka keduanya dipakai. Artinya dianggap semua. Ya, artinya kalau itu madnya disebabkan karena hamzah dan karena sukun, ya kita anggap dua-duanya. Ya. Jadi dapat kita sebut mad yang disebabkan oleh hamzah maupun mad yang disebabkan oleh sukun. Ya, karena sebab mad itu ada 2 jemaah. Jadi kalau kita bicara sebab mad itu ada berapa jemaah? Ada 2. Sebab mad far'i itu ada 2. Yang pertama hamzah, ini sudah kita bahas. Yang kedua sukun. Yang pertama hamzah, yang kedua sukun.
Sebab hamzah ada berapa jemaah? Dua nggih? Sebab hamzah. Sebab apa? Mad far'i ada dua. Hamzah dan sukun. Nah. Wal akharul far'i mauqufun ala sabab hamzin aw sukunin musjala. Nah. Jadi mad far'i itu adalah mad yang ada karena sebab. Dan sebab mad far'i itu ada dua, hamzah dan sukun. Baik. Jadi nanti ya kita akan terapkan itu ya, kita akan terapkan. Nah, ini yang belum kita baca di pertemuan sebelumnya. Qala al-'allamatul muqri Ibrahim Ali Shahatah As-Samannudi, atau yang dikenal dengan Syekh Ibrahim As-Samannudi, ya, yang wafat tahun 1429. Sekarang 1445. Belum lama. Ya, artinya belum seabad, ya. Nah, Syekh Ibrahim As-Samannudi rahimahullahu taala mengatakan dalam kaidah ini, beliau mengatakan apa? Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa as-sababain farada. Ya. Jadi aqwal mudud, mad yang paling kuat itu adalah lazimun. Tadi sudah kita bahas ya. Mad apa yang paling kuat? Mad lazim. Ya, mad yang paling kuat adalah mad lazim. Kemudian di bawahnya lagi tadi apa? Ini lazim. Kemudian famat tasal, maksudnya apa? Mad muttasil, betul, mad muttasil. Berikutnya lagi fa'aridun, lalu mad arid. Fadhun fisal, lalu apa? Mad munfasil. Fadhun fisal maksudnya mad munfasil, betul. Kemudian yang kelima, ya, terakhir, yang paling lemah itu adalah mad badal, fabadal, ya. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi wasababa maddin idza ma wujida, apabila terdapat dua sebab dalam satu huruf mad, gitu ya. Fa inna aqwas sababainin farada, maka sebab yang paling kuatlah yang kita unggulkan. Ya. Ya, yang kita pakai atau yang kita sebut madnya adalah mad yang sebabnya paling kuat. Kalau sebab hamzahnya paling kuat berarti ya itulah yang kita anggap, ya, mad muttasilkah, gitu ya. Atau sebab yang paling kuat sukunnya, maka mad yang disebabkan oleh sukunnya itulah yang kita unggulkan. Contohnya mungkin mad aridnya, gitu ya. Ya, pekan yang lalu saya pernah mungkin sudah pernah saya singgung sekilas, ya, walaupun mungkin belum sama-sama kita perdalam. Apa jemaah? Kalau kita berhenti pada ini nih. Man maddal 'arid lis-sukun min al-qurra, ya, bimiqdar harakatain lam ya'tada bis-sukun al-'arid. Ya, kalau orang membaca mad 'arid lis-sukun, berarti sebabnya sukun. Ya. Ini dengan dua harakat, maka sebab sukunnya itu tidak dianggap. Ya. Kalau orang memanjangkan mad 'arid lis-sukunnya 4 harakat, maka sebab sukunnya dianggap sebagian, i'tidadan juz'iyan. Kalau orang membaca mad 'arid lis-sukun 6 harakat, maka sebab sukunnya itu dianggap secara keseluruhan, ya, kulliyan. Dan itu dibawa kepada kekuatannya mad lazim, sejajar dengan mad lazim. Oke, ini belum ya. Nah, barang siapa yang membaca mad munfasil atau memanjangkan mad munfasil 2 harakat, maka sebab hamzahnya
itu tidak dianggap, ya. Keberadaan hamzah pada awal kata berikutnya itu tidak dianggap, ya. Tidak menjadikan dia lebih kuat gitu ya. Karena dua harakat. Kalau dia kurang dari mad muttasil, ya. Jadi mungkin 3 harakat atau mungkin ya 4 harakat, munfasilnya, muttasilnya 5 harakat, nah gitu ya. Artinya kan di bawahnya tetap di bawah muttasil. Maka ini i'tidadnya atau sebabnya dianggap sebagian, ya. Yang kuatnya sebagian. Kekuatan sebabnya adalah i'tidad dan juz'iyah. Kalau sama dengan muttasil, baru itu sama kekuatannya, ya. Dianggap kekuatannya sebanding, ya. Sama dua-duanya. Baik. Ijtima'ul lazim wal badal. Ini sekarang ini pendalaman kita ini banyak contoh-contoh, ya, yang dapat kita terapkan kaidah ini. Kalau di sini kata-kata berikut ini terkumpul padanya 2 mad, lazim dan badal. Mad lazim dan mad badal pada satu huruf. Pada satu huruf mad. Dan di sini, ya, ini kan ada 2 mad. Jadi bisa kita sebut demikian, ya. Ada 2 mad. Cuman yang dianggap adalah mad yang sebabnya lebih kuat, yaitu mad lazim. Jadi kalau ada dalam satu huruf mad, ada mad lazim, ada mad badal, maka jelas mad lazim itu yang kita unggulkan. Jadi kita, ya, amalan biqaidati aqwas sababain, sebagai bentuk mengamalkan kaidah aqwas sababain ini kita sebut amin, ya, dan seterusnya. Ini madnya mad lazim atau mad badal? Mad lazim, betul. Madnya mad lah, ini kita anggap sebagai mad apa? Lazim. Tapi hamzah yang dibaca panjang ini kan mad badal juga, iya. Tetapi di sini dalam kata atau kalimat berikut ini itu ada sebab yang lebih kuat. Apa? Sebab sukunnya, yaitu mad lazim. Maka di sini mad lazim itu lebih kuat daripada mad badal. Kalau mad badal itu kan sebabnya hamzah. Jadi hamzah sebelum alif, sebelum huruf mad. Maka di sini u'milal lazim wa uhmilal badal. Nah, maka kita di sini kita unggulkan mad lazimnya dan kita tinggalkan mad badalnya. Jadi ini, ya, disebut mad lazim. Sebab yang paling kuatnya kita terapkan apa? Sebab yang paling kuatnya yaitu mad lazimnya, bukan mad badalnya. Faham jemaah? Ya. Ijtima'ul muttasil wal badal. Ijtima'ul muttasil wal badal, ya, terkumpul pada satu huruf mad, mad muttasil dan mad badal. Mana yang lebih kuat, mad muttasil atau mad badal? Mad muttasil dong, ya. Ya, karena mad muttasil tidak dipanjangkan 2 harakat, sedangkan mad badal 2 harakat. Tentu sebab hamzah yang pertama, yaitu setelah huruf mad, itu yang lebih kuat, mad muttasil. Kalau mad badal sebab hamzah sebelum huruf mad, maka ini lemah, ya. Ini kita tidak unggulkan. Maka yang kita unggulkan yang lebih kuat sebabnya, yaitu sebab hamzah setelah huruf madnya, bukan hamzah sebelum huruf madnya. Ini kan ada 2 hamzah nih, ya. Kalau kita anggap, kita tentukan sebab
apa namanya, hamzah setelah huruf mad ini yang saya tunjuk ini, ya ini kan mad muttasil namanya. Kalau kita sebutkan kita tentukan sebab hamzah sebelum huruf mad yang saya tunjuk ini, ya, maka insyaallah ya tulisannya yang ini besar, yang ini kecil gitu ya. Memang kalau yang kecil di atas sator, ya, di atas baris. Kalau ini terpisah gitu ya. Maksudnya dia tersendiri. Ini berarti kalau yang sebelum huruf mad, madnya mad apa? Badal. Kalau yang dianggap adalah hamzah setelah huruf mad, madnya mad muttasil. Nah, di sini pada kata ri'a, ya, ada dua mad muttasil dan mad badal. Kalau kita tetapkan sebabnya hamzah setelah huruf mad itu mad muttasil, kalau kita tetapkan sebab madnya hamzah sebelum alif itu mad badal. Nah, di sini ini berdasarkan kaidah aqwa sababain, ini disebut mad muttasil atau mad badal. Yang kita unggulkan sebab hamzah setelah huruf madnya, yaitu mad muttasil. Paham ya? Idza ijtima'ul munfasil wal badal, ya. Ini berkumpul pada kata waja'u abahum, ya, waja'u abahum. Kalau kita panjangkan lebih dari 2 harakat, artinya mad munfasilnya dibaca dengan tawassut contohnya, yaitu 4 harakat. Tentu kalau mad munfasil yang dibaca 4 harakat lebih kuat daripada mad badal yang hanya dibaca 2 harakat. Berarti sebab hamzah setelah huruf madnya yang kita unggulkan. Makanya ini di sini kalau itu kita panjangkan u-nya lebih dari 2 harakat, 4 harakat tadi ya, maka sebab yang paling kuatnya adalah hamzah setelah huruf madnya, yaitu madnya mad ini kita anggap sebagai mad munfasil, bukan muttasil ya, mad apa munfasil. Nah, berikutnya kalau u-nya dipanjangkan 2 harakat, karena mad munfasil dapat dibaca dengan 2 harakat, istilahnya qasrul munfasil. Ya, di dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Thayyibah, mad munfasil dapat dibaca 2 harakat. Maka kalau u-nya dibaca 2 harakat, nah dua sebabnya ini sama-sama kuat. Baik itu hamzah setelah huruf mad dan hamzah sebelum huruf mad, itu kekuatannya sama, memiliki kekuatan yang sama. Maka kalau demikian, ya, itu dapat kita anggap dua-duanya, ya mad badal ya mad munfasil. Jadi di sini wawunya wawu mad badal atau wawu mad munfasil, dua-duanya bisa kita anggap. Paham jemaah? Jadi di sini kita mengenal kekuatan dan kelemahannya. Kalau umpamanya kekuatannya sama, ya, kalau mad ini u-nya, ya, wawunya dibaca 2 harakat, ya, mad munfasil dengan qasrul munfasil, ya, maka kekuatan sebabnya sama. Oleh karena itu dua-duanya kita anggap. Nah, inilah yang dikenal apa jemaah pekan lalu? Mad lahu sababan. Ya, masih ingat? Ada catatannya? Mad lahu sababan. Mad yang memiliki 2 sebab. Di sini sebabnya dua-duanya hamzah memang. Hamzah setelahnya, setelah huruf mad, dan hamzah sebelum huruf mad. Jadi sama-sama kita anggap mad lahu sababan. Ini mad yang memiliki 2 sebab. Sebab kita panjangkan apa? U-nya 2 harakat. Waja'u abahum, waja'u abahum insya'a yabkun, ya. Mad lahu sababan. Ya, ini tabelnya untuk lebih mudah.
Ini mad munfasil secara terpisah dua, mad badal secara terpisah dua. Ketika berkumpul atau ketika jadi satu, ya, dijadikan satu juga sama-sama dua, berarti ini namanya mad lahu sababan. Ta'lil ini alasannya, ya. Atau ini kalau memiliki sebab yang sama kekuatannya, maka ini disebut mad lahu sababan. Kalau mad munfasilnya secara terpisah 4, mad badalnya secara terpisah 2. Berarti ketika bertemu dua-duanya jadi satu. Coba tebak, 4 atau 2? 4, betul. Masya Allah. Ahsantu. Masya Allah. Paham berarti antum ya. 4, betul. Apa alasannya? U'tudda bil munfasil, dianggap sebagai mad munfasil. Ini dianggapnya sebagai mad munfasil, bukan mad badal. Bagaimana kalau mad munfasilnya 5, mad badalnya 2? Ya jelas 5. Sebagai mad munfasil, bukan mad badal. Demikian. Masih banyak ini, masih banyak contohnya ya. Contoh berikutnya. Idza jatama'al muttasil wal 'arid lisukun. Jika terkumpul pada satu huruf mad ada 2 mad. Mad muttasil dan mad 'arid lisukun, ya. Ini sebabnya berarti ada 2. Kalau itu disebut mad muttasil, sebabnya adalah hamzah. Kalau disebut mad 'arid lisukun, berarti sebabnya apa? Sukun. Nah, tinggal kita tinggal kita tetapkan saja mana sebab yang paling kuat, ya. Di dalam penerapan kaidah ini, ya, kita perlu mengetahui sebab manakah yang lebih kuat, sebab hamzahkah atau sebab sukunkah, ya. Kalau sebab hamzahnya yang paling kuat, berarti ini kita anggap sebagai mad muttasil. Kalau sebab sukunnya yang paling kuat, berarti ini kita anggap sebagai mad, ya, kita tetapkan sebagai mad 'arid lisukun. Dan ini ini kita dalam keadaan wakaf. Sekali lagi perlu dicatat di situ, tambahi ini keterangannya kayaknya tidak ada dalam keadaan wakaf. Ya enggak? Ya. Jadi dalam keadaan wakaf, ya, berhenti pada kata as-sama, as-su, al-musi, maka terkumpul padanya, pada huruf madnya itu, ya, baik itu di alif, wawu dan ya-nya. Apa? 2 sebab. Sebab hamzah dan sebab sukun. Sekali lagi, ini hanya dalam keadaan waqaf saja, jamaah. Kalau dalam keadaan wasal, ya, 1 mad, 1 sebab saja, yaitu hamzah. Ini dalam keadaan waqaf kan kita sukunkan nih hamzahnya. Betul? Ya. Kalau umpamanya kita ditanya, berhenti pada kata as-sama, madnya mad muttasil atau mad 'arid lisukun? Dua-duanya atau satunya? Nanti dulu. Nah, gitu. Jadi tenang dulu, ya. Jangan terburu-buru untuk saya menyebutkan. Lihat dulu, ya. Lihat dulu mana sebabnya yang paling kuat. Nah, inilah faedah kita belajar kaidah ini, supaya tidak tergesa-gesa ngotot-ngototan. Ini mad wajib muttasil. Oh enggak, ini mad 'arid lisukun. Nah, seperti itu. Jangan ngotot-ngototan. Ini jangan kita berselisih, ya, di dalam kitab suci kita sebagaimana orang yang ahli kitab. Tenang, ya. Ini jamaah sudah pengen pulang, ya. Ya, saya percepat. Jadi lihat dulu sebabnya mana yang paling kuat. Alhamdulillah kita sudah belajar kaidah apa? Aqwas sababain. Ya. Jadi dilihat dulu mana sebabnya yang paling kuat, sebab hamzahnya kah atau sebab sukunnya kah? Maka di sini coba lihat di tabel berikut ini. Kalau mad muttasilnya secara terpisah dibaca 4 dan mad 'arid lisukunnya secara terpisah 2 harakat, sebanding tidak?
Tidak. Maka ketika berkumpul dalam satu kata, ya, bertemu ini antara dua mad ini, maka sebab hamzahnya yang kita unggulkan. Kenapa? Karena dibaca 4 harakat. Nah, uhmilas sukun. Jadi sebab sukunnya bukan disingkirkan, apa di situ? Diabaikan, betul. Ditinggalkan atau diabaikan. Kalau mad muttasilnya secara 4 harakat, mad aridnya 4, berarti seimbang. Sama, 4 seimbang. Maka 4 pula, ya, seimbang. Nah, inilah yang disebut dengan maddun lahu sababan. Mad yang memiliki 2 sebab. Artinya kedua sebabnya dapat. Ya, tapi seperti tadi jawabannya. Dua-duanya. Ya. Itu kalau panjangnya sama antara mad muttasil dan mad arid lisukunnya sama-sama 4. Kalau mad muttasil 2 harakat mungkin tidak mungkin. Ya. Jadi mad muttasil, ya, tidak mungkin dipanjangkan 2 harakat, tetapi berapa? 4 harakat. Nah, kalau mad muttasilnya 4, namun mad arid lisukunnya 6, nah, tidak seimbang lagi nih. Kira-kira yang lebih kuat yang mana, mad muttasilnya kah atau mad arid lisukunnya? Mad arid lisukun. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, tingkatan mad itu kan ada 5. Ya, ada 5. Lazim, muttasil, arid. Loh, berarti mad arid ini tingkatannya ada di bawahnya muttasil. Ini gimana nih? Bagaimana penjelasannya? Begini. Kalau mad muttasil itu, ya, panjangnya, atau mungkin mad arid lisukun, mohon maaf. Kalau mad arid lisukunnya panjangnya melebihi mad muttasil, maka mad aridnya jadi lebih apa? Unggul, lebih tinggi daripada mad muttasilnya. Ya. Kalau mad muttasil bisa dipanjangkan sampai 6 harakat tidak, Pak? Bisa, betul ya. Alhamdulillah. Nah, kalau mad muttasil 4, mad aridnya 6, maka ketika bertemu tadi dalam satu kata, maka sebab sukunnya yang diunggulkan. Makanya disebut sebagai mad arid, bukan mad muttasil. Ya, contohnya begini tadi. Coba kembali. As-sama, ya, as-su, al-musi, ya, as-sama. Dari awal majelis kita memilih mad arid lisukunnya 6 harakat. Nah, pada saat sampai berhenti pada kata as-sama, maka panjangnya juga 6 harakat. Ya. Ilas sama. Loh, kok 6 harakat? Ya, ini sebagai mad arid, bukan mad muttasil. Karena sebab sukunnya yang lebih kuat daripada sebab hamzahnya. Makanya tadi, betul, itu mad arid. Kalau mad arid sukunnya dari awal majelis berapa? 6 harakat. Bacanya mungkin lambat temponya, maka milih 6 harakat. Nah, di sini berhenti pada kata as-sama, 6 harakat sebagai mad arid, bukan mad muttasil. Kalau dari awal majelis mad arid sukunnya 2 harakat atau 4 harakat, kita berhentinya di sini berapa? 4 harakat. Kalau mad aridnya 2 harakat, berhenti di sini 4 harakat sebagai mad muttasil saja. Tapi kalau sama-sama 4 harakat, dari awal majlis mad arid sukunnya 4 harakat, mad muttasilnya 4 harakat, berarti ini namanya mad lahu sababan. Jadi dianggap dua-duanya. Ya mad muttasil, ya mad arid juga. Jelas sampai di sini? Baik, sekarang kita pindah tabel berikutnya. Ini ada tabel satunya lagi. Kalau mad muttasilnya 5 harakat, mad arid 2 harakat, ya tentu 5, ya, diabaikan sukunnya, ditinggalkan sukunnya. Ya, mad muttasil 5, mad arid 4, ya 5, ya, ketika indal ijtima' 5, ya, diabaikan juga sukunnya. Kalau mad muttasilnya 5, mad aridnya 6, maka 6 yang diunggulkan, berarti sebagai mad aridnya, yaitu dianggap sukunnya. Jelas? Sampai di sini jelas? Ya, dilihat mana yang lebih kuat.
Kalau mad muttasil 6 harakat, mad arid 2, ya jelas 6. Maka diabaikan sukunnya. Ya, yang diunggulkan adalah sebab hamzahnya. Demikian juga mad muttasil 6, mad arid 4, ya 6, ya diabaikan sukunnya dan diunggulkan hamzahnya. Kalau mad muttasil 6, mad arid 6 sama, ya seimbang. Berarti mad lahu sababan. Ini madnya memiliki dua sebab hamzah dan sebab sukun. Jadi kita sebut apa? Madnya ya mad muttasil, ya mad arid lis sukun. Gampang ya ternyata ya. Insyaallah. Nah, ini ijtima'ul muttasil wal badal wal arid lis sukun. Masyaallah. Ketika berhenti pada kata ri'a, terkumpul padanya 3 mad. Muttasil, badal, arid. Apa? Muttasil, badal, arid. Ya, kita terapkan kaidahnya. Kalau berhenti pada kata ri'a, tentu wakafnya wakaf ikhtibari atau ittirari. Ya, secara ikhtiari tidak. Ya, ngapain berhenti di situ, gitu kan? Maka di sini untuk mad badal kita abaikan. Sebab hamzah sebelum huruf mad kita abaikan. Karena itu apa? Adhaful mad, ya. Mad yang kekuatannya paling lemah. Dan di sini berarti tinggal hanya muttasil dan arid saja. Ya. Maka kita terapkan sebagaimana tabel sebelumnya tadi, ya. Ya. Ijtima'ul arid lisukun wal badal, ya, bertemunya antara mad arid lisukun dan mad badal dalam satu huruf mad. Maka kita terapkan, ya, ya kaidah aqwa sababain. Syana'an di surat Al-Ma'un apa? Alladzina hum yura'un. Nah. Ini madnya mad arid lisukun atau mad badal? Langsung jawab. Madnya mad arid lisukun atau mad badal? Mad arid lisukun, betul. Karena mad arid lebih kuat daripada mad badal. Tergantung. Kalau mad arid lisukunnya 2 harakat sama kan? Ya, makanya di sini kalau mad arid lisukun 2, mad badal 2 sama, seimbang. Berarti dipanjangkan 2 harakat sebagai mad lahu sababan. Jadi dapat disebut mad arid dan dapat disebut pula mad badal. Itu. Karena seimbang. Kalau mad aridnya 4, ya mad badal hanya 2, ya. Ini kalau di dalam riwayat yang mad badalnya secara umum 2. Jadi secara umum di dalam riwayat bacaan Al-Quran mad badal itu termasuk di dalam riwayat Hafs hanya dipanjangkan 2 harakat saja mad badal itu. Tapi ada satu riwayat yang mad badal dibaca lebih dari 2 harakat. Mungkin contohnya riwayat Warsh, ya, mad badalnya dibaca lebih dari 2 harakat, 4 atau 6 harakat, ya. Ya, namanya innalladzina amanu wa amilus shalihat, ya, wa yaqtuluna nabiyyin, ya. Baik, itu mad badalnya lebih dari 2 harakat. Itu dalam riwayat Warsh contohnya. Nah, kalau di dalam riwayat Hafs mad badal hanya 2, ya. Jadi mad aridnya 4, mad badal 2, maka ketika bertemu menjadi 4, ya. Jadi yang dianggap sebab sukunnya bukan sebab hamzahnya, ya. Lagi mad arid 6, mad badal hanya 2, maka 6 lah, ya. Jadi yang kita pilih, ya, sebagai mad arid lis sukun, ya, sebab sukunnya yang kita unggulkan, bukan sebab hamzahnya. Alhamdulillah, selesai, ya. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan mad. Dengan ini kita sujud syukur, ya. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, ya, sehingga kita dapat menyelesaikan bab mad ini. Jadi bisa tidur nyenyak nggih? Artinya maksud saya nanti kan nanti ada jeda untuk tasmi, untuk nanti pertemuan berikutnya kita sudah tidak membahas mad lagi, bab yang lainnya lagi insyaallah. Alhamdulillah. Demikian
Kita tutup ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan kurangan ya dalam penyampaian materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita praktekkan ya, supaya bacaan Al-Qur'an kita bertajwid dan konsisten di dalam penerapan hukum-hukum bacaannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.